Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Rindatasari. Pada mata kuliah Matematika Ekonomi itu terdapat beberapa materi, di antaranya gambaran umum matematika ekonomi, konsep dasar matematika ekonomi, model ekonomi, dan perbedaan antara matematika murni dan matematika ekonomi. Gambaran umum matematika ekonomi. Apa sih gambaran umum itu? Gambaran umum merupakan deskripsi mengenai sesuatu yang akan dibahas. Jika dikaitkan dengan gambaran umum matematika ekonomi, maka matematika ekonomi berisi tentang pemecahan masalah secara kuantitatif untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan bisnis. Dengan kata lain, berisi aplikasi matematika dalam bidang ekonomi dan bisnis. Matematika ekonomi sendiri merupakan ilmu matematika terapan yang hanya diterapkan dalam dunia ekonomi. Terus, apa sih fungsi, tujuan, dan kegunaan dari mempelajari matematika ekonomi dan bisnis? Adalah fungsi diantaranya: 1. Memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu untuk menganalisis model-model ekonomi. 2. Sebagai rencana bisnis dan pembangunan untuk skala menengah maupun skala kecil. Dan 3. Mengelola dan menilai rencana bisnis secara tepat. Tujuan diantaranya mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi, penawaran dan permintaan dari suatu barang atau jasa dan menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi. 2. Menghitung besarnya pajak yang telah ditetapkan oleh barang atau jasa. Kegunaannya memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan untuk memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam analisis bidang ekonomi, terutama dalam masalah maksimisasi, minimisasi, dan optimisasi. 2. Memudahkan dalam menghitung indikator dalam prediksi ekonomi. Fungsi, tujuan, dan kegunaan lainnya bisa dilihat di samping. Konsep dasar matematika ekonomi. Matematika ekonomi sebagai cabang ilmu ekonomi membahas masalah-masalah ekonomi dengan menggunakan pendekatan dan lambang-lambang ekonomi. Pembahasan pada matematika ekonomi memanfaatkan konsep dan teknik perhitungan yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi. Dalam mempelajari matematika ekonomi, topik-topik matematika murni yang digunakan misalnya barisan dan deret, bilangan, himpunan, persamaan, dan fungsi. Berbeda halnya dengan matematika murni yang menggunakan simbol-simbol yang umum, misalnya X, Y, dan Z. Simbol-simbol dalam matematika ekonomi sesuai dengan variabel ekonominya, misal P, price, kuantitas, Q, quantity, biaya, C, cost, tabungan, S, saving, dan lain-lain. Selanjutnya adalah model ekonomi. Model ekonomi adalah abstraksi tentang hubungan ekonomi untuk menyederhanakan penanganan masalah-masalah ekonomi yang kompleks. Model ekonomi dibentuk untuk mempelajari tingkah laku unit-unit ekonomi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Misalnya, kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Bentuk-bentuk model ekonomi antara lain: 1. Fungsi umum kualitatif. 2. Tabel atau grafik. 3. Fungsi aljabar atau matematis. Untuk pembahasan bentuk-bentuk model ekonomi, yuk disimak pembahasan. 1. Fungsi umum kualitatif adalah suatu model ekonomi dan persamaan yang menunjukkan perilaku sebagai akibat perubahan lain yang ada hubungannya. Misalnya, perubahan perilaku konsumsi sebagai akibat dari pendapatan nasional, atau perubahan permintaan barang sebagai akibat perubahan harga barang tersebut atau barang lainnya. Contohnya, dari contoh model atau persamaan tersebut
dapat dilihat bahwa hubungan yang sebetulnya kompleks dapat disederhanakan dalam suatu persamaan atau fungsi. 2. Model umum atau grafik. Untuk melengkapi fungsi umum yang bersifat kualitatif seringkali dianggap tidak cukup. Ekonom akan melengkapinya dengan ilustrasi angka-angka dan dinyatakan dalam bentuk tabel kemudian digambarkan dalam bentuk grafik seperti di samping. Aljabar atau matematis. Dalam pembuatan model-model aljabar atau matematis yang paling diperlukan adalah bentuk persamaan atau equation yang unsur-unsur utamanya adalah variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Konstanta adalah nilainya yang tetap atau tidak bisa berubah. Jika konstanta dan variabel digabungkan menjadi satu, maka angka konstanta yang ada di depan variabel tersebut disebut dengan koefisien dari variabel tersebut. Koefisien atau konstanta yang bervariabel atau dinyatakan dalam huruf atau lambang huruf awal abjad Yunani atau huruf Arab disebut parameter. Simbol-simbol matematika umum, misalnya X, Y, dan Z. Sedangkan matematika ekonomi, penggunaan simbol-simbol variabelnya sesuai dengan nama variabelnya ekonomi, misal price, P, ke, C, dan lain-lain. Matematika murni, nilai-nilai variabel bisa bernilai positif dan negatif. Sedangkan matematika ekonomi, nilai-nilai variabel selalu bernilai positif. Matematika murni, penggambaran sumbu price P sebenarnya pada sumbu horizontal karena merupakan variabel bebas. Sedangkan matematika ekonomi, penggambaran sumbu price P dibuat pada sumbu vertikal. Matematika murni, proses penemuan rumus dan pemakaian rumus. Sedangkan matematika ekonomi, aplikasi penerapan matematika dalam ilmu ekonomi. Matematika murni, orientasi umum dan terbuka. Sedangkan matematika ekonomi, orientasi memecahkan permasalahan ekonomi.